Bapak Ibu, yang akan kita saksikan berikut ini kembali seorang muslim yang terlalu berani mengungkapkan fakta kepada publik. Em, kita patut dan seharusnya bersyukur karena ada dari teman-teman kita yang sudah mulai berani untuk menyatakan kebenaran kepada publik. Apa yang disampaikan oleh orang muslim ini, langsung saja kita menyimak bersama-sama. Videonya berikut ini. Tidak perlu takut persoalan ancaman dari Allah terhadap manusia, baik dalam bentuk azab atau dalam bentuk ganjaran atas keputusan yang kita buat selama hidup. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena sesuatu yang Anda takutkan itu, dalam hal ini menyangkut Allah yang diyakini oleh umat Islam, yang terdoktrin dari sejak kita kanak-kanak hingga kita dewasa. Nah, ketakutan yang ada dalam agama Islam atau penakutan yang disuguhkan, yang diberikan dalam agama Islam sebagai bahagian daripada ajaran, hanya saja membawa umat itu kepada kegelapan dan kenestapaan. Nah, jadi penting sekali konsep ini dimengerti. Kalau Allah ini adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mengerikan, karena Allah ini suka mengazab, suka memberi siksaan kepada manusia, suka menyiksa orang, sesukanya. Nah, kalau Allah bersikap demikian, maka Allah tersebut atau Tuhan tersebut tidak bisa membawa Anda, menunjukkan Anda kepada kebenaran. Allah tidak punya kuasa apa-apa terhadap diri Anda. Nah, dalam hal ini Tuhan, yang dimaksud Tuhan. Tuhan dalam agama Islam tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri Anda kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak bisa dimengerti, sesuatu yang berada dalam ranah ilmu hitam. Nah, sejauh Allah ini berada dalam ranah ilmu hitam, dalam ranah yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, maka Allah ini tidak punya andil apa-apa terhadap manusia. Tidak bisa mengancam, tidak bisa memberi rezeki, dan tidak bisa memberi azab terhadap diri Anda. Nah, ini penting sekali untuk dimengerti, sehingga tidak salah kaprah. Nah, kemudian Allah juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap manusia kalau ternyata rukun Islam itu adalah rukun dongeng. Ya, yang sudah kita lihat, yang sudah saya pelajari, rukun Islam ternyata adalah rukun dongeng. Kenapa rukun Islam adalah rukun dongeng? Karena segala ibadah ritual yang Anda lakukan atas rukun-rukun tersebut, ibadah ritual Anda hasilnya tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Kondisi status taubat saudara tidak bisa difaktualkan dan tidak bisa difaktakan. Makanya kalau Anda tanya kepada orang-orang yang sudah pulang dari haji, dari umrah, coba tanya mereka, bagaimana kondisi surga yang mereka cari? Mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena yang mereka lakukan itu adalah hanya ritualitas berdongeng. Tidak punya makna apa-apa. Tidak bisa membawa mereka kepada orang baik-baik. Tidak bisa membawa mereka kepada orang-orang yang mencerahkan.
yang bisa menunjukkan nasib surga mereka. Nasib surga mereka saja tidak bisa diketahui sampai akhir hayat mereka. Ya kan, setelah mereka menghabiskan sekian harta, menjual ternak, menjual lahan, kebun, hingga mungkin harta-harta lain yang disimpan. Setelah mereka pulang dari umrah dan dari haji, kenapa sikap mereka dalam beragama itu tidak menunjukkan orang-orang yang punya spiritualitas yang tinggi, tidak punya nilai-nilai spiritualitas yang benar-benar dirasakan, yang benar-benar tercermin dalam kepribadiannya, tidak menunjukkan moralitas mereka dalam hidup, ya kan? Kenapa orang-orang yang sudah taat dalam beragama, sering sembahyang, rajin puasa sunnah lagi, ya kan, bolak-balik ke umrah, ke haji, tetapi moralitas mereka itu tidak manusiawi. Kok bisa demikian? Seharusnya orang Muslim yang sudah rajin, taat, sembahyang, puasa, bayar zakat, naik haji, naik umrah, dan bikin doa, hafal-hafal ayat dan hadis lainnya, usung-usung Al-Quran, usung-usung kitab hadis. Seharusnya mereka ini orang-orang yang lebih aman dalam bermasyarakat, ya kan? Orang-orang yang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh berbudi, sungguh-sungguh orang-orang yang cukup produktif, yang cukup bisa menerima kenyataan dalam alam. Ternyata dalam kenyataan, sikap mereka bukan demikian, terbalik. Kebanyakan orang-orang yang sudah tergelimang, ya kan, terbenam dalam ritualitas agama Islam, umumnya ngeri, ya kan, ngeri, tidak enak kita berkawan, apalagi berbisnis. Berkawan saja geli kita berkawan. Nah, apalagi kalau dikasih kesempatan untuk jadi pemimpin daerah, lebih kacau lagi. Nah, disinilah persoalannya, karena ujungnya rukun Islam itu tadi, yaitu syahadatain, sembahyang, puasa, naik haji, dan bayar zakat, semua itu tidak dapat menciptakan orang-orang dan tidak bisa membawa umat kepada golongan-golongan baik-baik, golongan-golongan yang punya spiritualitas yang tinggi, golongan-golongan yang punya kreativitas dan produktivitas yang bermakna, baik kepada diri mereka atau kepada orang lain. Nah, sejauh rukun Islam ini mengandung dongeng, maka Allah juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap manusia. Nah, ini dia, ya kan? Sejauh rukun Islam ini mengandung dongeng atau berdongeng, maka Allah juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi manusia. Baik itu untuk memberi rahmat atau memberi apalah, ya kan, rezeki, dan juga tidak bisa mengancam, tidak bisa memberi azab terhadap diri manusia. Dan bisa kemungkinan kiamat yang diyakini oleh agama Islam pun bisa jadi tidak ada, kemungkinan sekali tidak ada, hanya keyakinan saja. Konsep kiamat yang ada dalam Islam itu berdongeng, sungguh berdongeng. Kalau rukun Islam yang 5 itu, termasuk rukun iman yang 6, itu berdongeng, maka kejadian kiamat yang ditakutkan oleh masyarakat Islam sungguh berdongeng. Dan Tuhan tidak punya kuasa apa-apa untuk menciptakan kondisi yang demikian, karena berlawanan dengan prinsip-prinsip alam. Bisa mengerti? Nah, makanya saudara tidak perlu takut dalam hal mengkaji lebih dalam persoalan-persoalan yang ada dalam Islam yang memang miring, miring dan tidak faktual.
Ini penting untuk dikaji dan tidak perlu takut. Allah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri Anda yang mau berpikir kritis kalau rukun dongeng atau rukun Islam itu masih berdongeng. Dengan kata lain, sejauh rukun Islam itu masih berdongeng, maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri Anda, tidak bisa menakutkan Anda, tidak bisa mengancam Anda, tidak bisa memberi petunjuk kepada Anda. Ya kan? Jika Anda ini kepingin berpikir. Karena berpikir itu adalah anugerah dan fitrah manusia. Makanya kalau Anda takut kepada Allah, maka itu sesuatu yang Anda langgar terhadap diri Anda sendiri, fitrah Anda sendiri. Nah, Allah tidak bisa mengancam Anda kalau Anda takut terhadap fitrah Anda. Itu hak Anda berpikir, menggunakan akal pikiran, menggunakan indera-indera, perangkap indera yang ada pada diri Anda, hati, telinga, hidung, ya kan, mata, dan organ lain yang bisa menangkap pesan-pesan yang ada dalam alam sebagai petunjuk. Nah, sejauh Anda takut terhadap indera dan pola pikir Anda itu untuk berpikir, maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memberi ganjaran apa-apa terhadap diri Anda. Makanya ketakutan Anda terhadap takut murtad atau takut kepada Tuhan itu tidak berguna sama sekali. Malah hanya merusak diri Anda sendiri. Membuat Anda ini secara psikologis mungkin terinyang-inyang dengan trauma. Jadi kan trauma penakutan. Nah, itu tidak bagus bagi kesehatan. Makanya perlu Anda pikirkan, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Yang Anda takutkan itu yang obor-oborkan yang sering ditayangkan dalam agama Islam, dalam ceramah-ceramah biasanya, ya kan? Allah akan mengazab Anda, Allah akan membuat ini dan akan buat itu terhadap Anda, akan melempar Anda ke neraka, entah apalah. Ya kan? Dengan siksa kubur akan cambuk Anda dengan sekian rupa sampai Anda entah apa-apalah. Ya kan? Banyak cerita-cerita yang demikian. Semua itu adalah bohong. Semua itu adalah bukan sebuah kenyataan yang bisa difaktualkan dalam alam. Tidak ada orang Islam sampai sekarang yang bisa membuktikan hal-hal yang demikian. Kenapa cerita itu ada? Itu hanyalah untuk penakutan. Penakutan yang demikian adalah bohong. Bohong atau cerita bohong, narasi-narasi dan riwayat-riwayat yang bohong tidak bisa menjadi petunjuk. Bisa dimengerti? Kalaupun Anda takut, kalaupun Anda mengamalkan hal yang demikian, ujungnya yang Anda takutkan, yang Anda amalkan itu adalah berdongeng. Artinya sia-sia. Kembali lagi kepada apa yang Anda lakukan, yang Anda buat dalam rukun Islam, yang Anda tekunkan. Setelah Anda penuhi semua kewajiban Anda, seorang Muslim, bersyahadat, sembahyang, puasa, umrah, naik haji, beri zakat, ternyata ujungnya hasilnya hampa, semu. Hasil taubat Anda tidak bisa difaktualkan, kondisi dan substansinya itu bagaimana. Nasib syurga Anda tidak diketahui bagaimana. Makanya dalam surah Al-Ma'un, surah 107, itu dikatakan, jangan yatimkan akal dan hati Anda. Yatim yang dimaksud di situ bukan anak yatim secara fisik. Kalaupun Anda beri makanan kepada anak yatim, itu kan kalau anak yatim itu masih miskin hati, miskin akal pikiran, sampai tua pun mereka, sampai akhir hayat tetap miskin.
Jangan miskinkan akalmu. Jangan miskinkan hatimu. Ya kan? Kan itu yang dimaksud seharusnya. Makanya seseorang yang mengabaikan dan terlunta-lunta hati dan akal pikirannya, itu segudang makanan pun Anda kasih kepada mereka, manusia itu tidak bisa mengangkat marwahnya dan spiritualitasnya. Penting sekali ini konsep dimengerti. Jadi surah Al-Ma'un di ayat 107 itu sangat relevan untuk dimengerti. Yang dimaksud yatim di situ bukan yatim secara fisik tidak punya makanan, tetapi yatim secara spiritual. Akal ini tidak diberi makanan, tidak dihiraukan, tidak dibina. Hati ini dibiarkan miskin, terlunta-lunta, sehingga kehidupan pun terpengaruh terhadap psikologi manusia, terhadap kesehatan. Ya, makanya jangan biarkan hati dan akalmu itu terlunta-lunta, miskin, papa. Itu yang dimaksud. Saya kira itu makna yang lebih tepat. Itu baru membawa kita kepada pencerahan yang mengangkat marwah kita ini, jasad, spirit kita ini. Bisa mampu berpikir tajam dan cermat terhadap sebuah perkara. Tadi sudah saya tunjukkan contohnya, persoalan rukun Islam. Tidak perlu takut kalau Anda ingin mengkaji secara kritis terhadap persoalan kegelapan atau ilmu-ilmu hitam yang ada dalam rukun Islam. Menurut kajian yang sudah saya lakukan, sekali lagi saya ulang, rukun Islam itu adalah sesungguhnya rukun dongeng. Kenapa rukun dongeng? Karena dalam rukun Islam itu mengandung ilmu-ilmu hitam. Ilmu-ilmu berdongeng, ilmu-ilmu yang tidak Anda mengerti. Makanya segala ibadah ritual yang Anda lakukan berdasarkan rukun-rukun tersebut, hasilnya tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Dan tidak bisa Anda faktakan. Alhasil, taubat saudara pun tidak diketahui nasibnya bagaimana. Nasib syurga Anda tidak tahu bagaimana. Termasuk dalam hal ini orang-orang ulama dan tengku daya. Nah, coba sekali lagi Anda tanya mereka kalau Anda ingin tahu. Tanya mereka yang baru pulang dari haji, dari umrah. Tanya mereka bagaimana kondisi surga yang Anda cari. Mereka nggak tahu, nggak mengerti sedikit pun. Jangankan menanyakan tentang nasib surga yang mereka cari, untuk mempertanyakan saja, memperjelaskan nasib sembahyang yang mereka lakukan hari-hari. Berapa rakaat yang bisa diterima Allah dalam satu minggu? Mereka nggak ngerti. Satu rakaat, sepotong rakaat saja, tidak bisa mereka jelaskan kondisinya bagaimana. Apa diterima Tuhan, apa tidak. Nah, makanya konsep taubat yang ada dalam Islam itu sungguh berdongeng. Sungguh berdongeng, termasuk di dalamnya nanti penakutan-penakutan, yaitu sebagai ancaman seperti siksa kubur, kemudian ancaman adanya hari akhirat akan disisa di neraka dan segalanya itu. Nah, dalam mengkaji sendi-sendi dalam Islam itu tidak perlu takut. Tidak ada yang perlu Anda takutkan. Karena sesuatu yang Anda takutkan itu yang ada dalam ajaran Islam sesungguhnya berdongeng. Kalau ada Tuhan atau konsep Tuhan dalam Islam itu sungguh mengerikan, termasuk dalam hal ini Nabi yang diyakini dalam Islam yaitu Nabi Muhammad, sungguh mengerikan, maka Nabi dan Tuhan itu bukan suatu
perkara yang bisa bermanfaat kepada manusia. Ya kan? Dalam Islam kan sering itu dianggap Tuhan itu sungguh mengerikan. Nabi itu suka membunuh, mengancam, termasuk juga Tuhan. Kita baca Tuhan mengajak manusia kepada hal-hal yang tidak manusiawi demi agama. Kemudian kita diperlakukan. Nah, makanya ini penting dimengerti, terutama untuk pendidikan anak-anak. Sungguh tidak bijak kalau mengajarkan anak-anak kita ini dengan penakutan-penakutan yang ada kita dapatkan dalam Islam. Apalagi konsep ganjaran pahala yang diklaim itu adanya setelah kita mati. Siapa yang melihat ganjaran pahala setelah Anda mati? Anda sudah mati, orang lain sudah mati. Siapa yang melihat? Jadi hal-hal yang beginilah, pembicaraan-pembicaraan dan klaim-klaim yang demikian ini perlu dikaji kembali. Yang jelas, Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu takut dan tidak perlu resah terhadap ancaman dan siksa kubur, siksa neraka, entah macam-macam yang ada dalam kitab hadis, kan, yang ada dalam doktrin agama Islam sebagai akidah, kan, itu semua sungguh membodohkan. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Bapak Muslim ini semoga tidak menjadi suatu persoalan, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Muslim ini bisa diterima oleh teman-teman kita yang mau mempelajari kebenaran dan mau tahu tentang kebenaran, bukan asal terdoktrin saja dari hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan fakta, namun diyakini sebagai suatu fakta. Inilah yang selalu menjadi benturan dari teman-teman kita untuk jadi penghalang untuk tidak bisa dan tidak mampu untuk mengetahui kebenaran. Kiranya video ini bermanfaat, silakan direnungkan sendiri, dan mari kita beragama dengan menggunakan selalu logika dan akal sehat kita. Biarlah video ini bisa menjangkau banyak jiwa yang mau berpikir secara positif. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.